Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliawati SPD MPD. Saya guru SMA Negeri 2 Toli Toli, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancara terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebelum perekaman tadi Pak, kita sempat ngobrol banyak terkait dengan Bapak sebagai seorang pimpinan sebuah institusi. Tentu setiap hari menghadapi pengambilan keputusan setiap harinya. Juga saya yakin Bapak juga di sekolah lain, termasuk di sekolah kita ini, pernah menghadapi suatu dilema terkait suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Menurut Bapak, ketika Bapak menemui suatu permasalahan di mana ada dilema etika benar versus benar, ketika Bapak memutuskan A pertimbangannya benar, memutuskan B juga pertimbangannya benar. Kira-kira Pak, bagaimana Bapak menjalani dalam proses pengambilan keputusan di sekolah ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi permasalahan tersebut? Dan apakah selama ini Bapak menganggap bahwa pengambilan keputusan Bapak sudah termasuk efektif? Apalagi tadi sebelumnya perekaman Bapak menyampaikan bahwa dilema dalam pengambilan keputusan ini banyak terkait kepada kedisiplinan guru Pak ya. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak atas pertanyaan yang saya ajukan tadi? Identifikasi masalah. Oh ya. Identifikasi masalah itu masalahnya misalnya salah satu guru misalnya jarang hadir di sekolah. Nah, kalau guru itu jarang hadir di sekolah, maka akan kepala sekolah mencari informasi tentang guru tersebut. Nah, sesudah cari informasi, maka informasi itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk dipanggil guru itu untuk diskusikan apa masalah yang dihadapi. Misalnya kalau dia mungkin kalau masalah keluarga atau masalah lain, misalnya jarang masuk di sekolah, jarang masuk di kelas. Kalau misalnya masalah keluarga kita bisa diskusi atau sehingga saya tidak mau secara prosedur itu. Secara prosedur sebenarnya itu pertama disurati atau diberitahu, kemudian disurati 3 kali dan seterusnya sampai 3 kali baru di BAP. Tapi saya belum mengarah ke BAP. Tapi istilah pembinaan saja. Pembinaan bagaimana bahwa kita pembinaan secara kekeluargaan saja. Tetap dicatat itu tentang surat menyurat ya belum secara maksimal dilaksanakan. Kecuali memang betul-betul parah, baru secara administrasi baru dilaksanakan mulai dari pemanggilan pertama, kedua, ketiga, surat pertama, surat kedua dan ketiga. Dan itu dilaporkan kalau ada masalah, mestinya dilaporkan ke cabang dinas atau ke dinas bahwa ini. Itu saja. Kalau memang bisa dikomunikasikan secara kekeluargaan, lebih baik pendekatan kekeluargaan saja.
Oh, berarti nilai rasa peduli nih Pak Di, artinya terhadap pendekatan keluarga. Karena ini jadi suatu permasalahan utama juga Pak Di, artinya apabila memang sudah menjadi tupoksinya guru, tetapi guru tidak disiplin dalam melaksanakan tupoksi tersebut. Kira-kira Pak kalau tindak lanjutnya, misalnya sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan Pak, tapi ke depannya berulang lagi. Secara administrasi, artinya bagaimana secara administratif, artinya disurati dengan baik, kemudian secara bertahap baru di BAP sampai ke tingkat cabang dinas. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk diwawancara dan waktu luang yang diberikan di antara padatnya kesibukannya Bapak. Saya akhiri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah Bu Ratna. Siang. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu, pertama-tama saya CGP dari SMA Negeri 2 Toli-Toli ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu atas apresiasinya Ibu terhadap tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak beserta Ibu bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara terkait dengan pengambilan keputusan modul 3.1. Terima kasih banyak Ibu Ratna. Sama-sama. Ya, baik Bu. Biasanya kan Bu, ketika di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam suatu komunitas atau lingkungan sekolah, pasti pernah menghadapi kasus-kasus Bu ya, yang tentu di mana kasus itu bisa menjadi dilema buat Ibu. Nah, kira-kira Bu, ada tidak mungkin kejadian atau kasus-kasus yang terjadi benar versus benar? Di satu sisi mungkin pertimbangannya benar dan di sisi lain juga kalau kita putuskan benar juga Ibu. Ya. Barangkali di siang hari ini ya saya memberikan gambaran ada memang satu masalah yang saya hadapi yang sudah melibatkan orang luar antara lain LSM. Itu masalah kantin sekolah. Sebenarnya itu tidak bisa dikatakan kantin sekolah karena memang hanya kantinnya berada di lingkungan sekolah, tetapi tidak ada kerjasama atau MOU antara sekolah dengan pemilik kantin. Nah, selama pandemi kantin itu tidak pernah diperhatikan oleh pemiliknya, sehingga karena kantin itu bukan permanen, itu mengalami kerusakan. Itu kerusakan bukan kerusakan yang sedikit, tetapi kerusakan parah. Sehingga setelah pandemi saya mengambil satu keputusan tidak membuka lagi kantin tersebut. Dengan pertama membuat surat informasi kepada pemilik kantin bahwa kantin tersebut tidak lagi layak untuk dibuka. Kemudian yang kedua mengundang pemilik kantin untuk bicara bersama. Dari pembicaraan kami, pemilik kantin tidak setuju apabila mereka tidak diizinkan lagi menjual. Tetapi mereka menginginkan untuk memperbaiki kembali tempat kantin mereka itu. Tapi saya tetap menolak karena dengan alasan yang pertama bahwa posisi letak kantin itu tidak layak untuk menjadi sebuah kantin. Karena berada di belakang kelas dan di pinggiran pagar dan di tanah yang kalau musim hujan tergenang, sehingga itu saya tidak izinkan. Kemudian kalaupun mau diperbaiki tetap tidak layak. Kenapa? Karena mereka memperbaiki nantinya juga dalam bentuk yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tetap saya menolak untuk tiba-tiba setelah saya mengundang mereka dan mereka menolak. Sebulan kemudian datanglah LSM yang mungkin permintaan mereka untuk datang kepada saya untuk melihat kantin itu dan saya perlihatkan. Karena sudah selesai pandemi dan anak-anak sudah harus bersekolah, maka pada penerimaan siswa baru kemarin saya dialog dengan komite bagaimana sekolah ini tidak punya kantin. Sekolah ini tidak punya parkiran. Komite bersama orang tua murid siap membantu membuat kantin dengan parkiran. Maka setelah
parkiran dan kantin itu disetujui oleh orang tua murid dan sekarang sementara proses pembangunan, saya mengundang kembali pemilik kantin ini. Apabila mereka mau berkantin kembali, silakan menghubungi komite. Karena kami dapat kantin bantuan komite, berarti kalau siapa yang akan menjual harus persetujuan komite. Tetapi yang saya alami, pemilik kantin sama sekali tidak mau berhubungan dengan komite. Ya, sehingga karena tempat itu akan saya jadikan gudang, maka saya membuat surat lagi ke pemilik kantin untuk meminta mereka membongkar kantin itu yang tinggal sisa-sisa daripada kantin itu. Kenapa kami tidak lakukan pembongkaran? Karena jangan sampai ada material yang masih mereka butuhkan di kantin itu. Jadi kami tidak. Sudah sebulan kami mengirim surat tersebut, berakhir di tanggal 30 bulan ini, Oktober ini, dengan catatan apabila mereka tidak membongkar, maka kami pihak sekolah yang akan membongkar. Karena kami sudah menyurat. Betul. Berarti ada memang sudah prosedur-prosedur Ibu lakukan ya. Iya. Tampaknya ini Bu, tantangannya ini ada juga dari LSM yang ingin saya pertanyakan. Ini LSM ini Ibu datang, berarti dia mendengar kabar terhadap permasalahan ini. Ya. Apakah ini atas usulan para warga, para yang punya kantin ini Bu, dengan tujuan barangkali Bu mengubah pemikirannya Ibu supaya memberikan kesempatan lagi mereka untuk masuk kembali. Ya. Seperti itu. Ya, betul. Jadi kalimat yang dilontarkan LSM kepada saya bahwa katanya saya bukan mau menghilangkan kantin itu, tetapi mau merubah penjual kantin, mengganti. Itu kalimat mereka. Saya katakan, saya dari awal tidak pernah punya niat untuk mengganti. Tetapi saya katakan kalau memang mau menjual silakan berhubungan dengan komite. Karena kantin yang sekarang dibuat itu komite yang bantu kami. Jadi saya tidak mau memutuskan, harus ada persetujuan komite apabila saya mau putuskan siapa yang menjual. Dan itu kantin itu sudah berdiri sekarang. Oh, sudah selesai Bu? Sudah. Oh, berapa tinggal kantin? rabatnya. Berapa ruangan maksud saya? Enggak, dia los, jadi cuman gerobak-gerobak yang masuk. Oh, seperti yang di Taman Kota. Bagus juga Iya. idenya Bu. Saya pikir kayak di SMA 1 ada sekat-sekatnya, jadi Tidak. terkesan sempit. Oh, dia los gerobak ya. Los, jadi sambung dengan parkiran. Di sebelah Sebelah sana. Kalau dekat apa nih? Air mancur, taman. Iya. Oh. sebelah. Jadi kalau tinggal rabatnya yang belum selesai, tiang apa sudah. Oh, jadi saya anggap ini Bu artinya luar biasa karena permasalahan ini kan muncul Ibu karena Ibu melihat bahwa kantin ini sudah tidak sehat lagi dan tidak layak untuk anak-anak. Cuma ternyata Bu yang menjadi tantangannya adalah ternyata ada kekhawatiran dari para ibu kantin ini bahwa mereka bukan lagi jadi penjual di situ. Tidak diizinkan Ya, lagi tidak. menjual. Padahal sebenarnya tidak Bu. Tidak. Ibu hanya ingin membentuk artinya kantin sehat dan layak dan nyaman untuk anak-anak. Wah, luar biasa ini Bu Kepsek. Ternyata dalam pengambilan Ibu Kepsek ini melibatkan juga orang tua komite, orang tua murid dalam hal ini pihak komite untuk membantu pembangunan kantin dan juga artinya memberikan kewenangan kepada orang tua komite juga untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja nanti yang boleh menjual atau berkantin seperti itu. Jadi Bu, artinya apakah keterlibatan pihak komite ini sangat membantu proses Ibu ketika menyelesaikan masalah antara Ibu dengan pihak kantin Bu? Ya. Sebenarnya yang membantu saya ada juga guru yang pas posisinya berada di lingkungan sekolah tempat tinggalnya dan dia memberi pemahaman kepada para pemilik kantin tentang keputusan saya. Juga yang paling besar atau dominan yang membantu itu komite.
Luar biasa sekali Bu. Artinya saya rasa Ibu prosedur yang Ibu lakukan ini sudah ada langkah-langkahnya tadi Bu ya. Artinya Ibu tidak mengambil keputusan artinya berdasarkan dengan keinginan Ibu pribadi, tetapi sudah menyurat. Kemudian mungkin Ibu jadwalkan juga pertemuannya itu berdasarkan surat yang diberikan Bu ya untuk Sebelum bertemu. menyurat saya sudah lakukan pertemuan. Jadi Pertemuan. sudah 2 Wah. kali pertemuan. Pertemuan pertama saya menginformasikan untuk meminta mereka berhenti berkantin di situ, kemudian membongkar kantinnya, tetapi tidak ada penyelesaian, mereka pulang dengan rasa yang tidak enak. Iya. Ya, kemudian kedua kali mereka sudah menggandeng LSM untuk berhadapan dengan saya, tapi saya tetap pada pendirian saya bahwa kantin saya menginginkan anak-anak saya peserta didik yang ada di sekolah ini menggunakan sarana untuk mereka makan atau minum itu dalam kondisi yang sehat. Dan saya rencana di bagian belakang itu saya gunakan untuk gudang karena memang kami belum punya gudang. Oh iya, luar biasa Bu. Artinya dari dilema yang Ibu hadapi tadi berhadapan dengan Ibu kantin, ternyata dasar pemikirannya Ibu artinya berdasarkan peraturan yang Ibu sepakati, yakni bahwa memang kantin itu harus sehat dan layak untuk anak-anak supaya juga anak-anak bisa beristirahat dengan nyaman. Apalagi sudah dibangun ya Bu ya. Sudah. Nanti insya Allah nanti kapan ini Bu layak untuk para ibu kantinnya, apakah ibu kantinnya akan ibu kantin yang lama atau nanti ada orang baru yang mengisinya Ibu? Saya menawarkan ke mereka kalau mereka mau mengisi berhubungan dengan komite. Tapi kalau sampai dengan waktu yang kita tentukan, karena insya Allah Desember itu saya ingin sudah diresmikan, sampai dengan Desember mereka tidak ada, ya kalau komite memasukkan orang baru kan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya ingin ada perjanjian kontrak antara sekolah dengan pelaksana kantin. Betul. Berarti luar biasa ini Bu. Artinya mungkin ini hal-hal yang cukup sederhana Bu, tapi jika kita atur sesuai dengan prosedur supaya itu Bu tata kelolanya itu Bu dikelola dengan baik Bu ya. Artinya ini juga jadi pembelajaran juga buat saya CGP dari asal sekolah saya. Jika memang ada perjanjian yang dibuat antara pihak sekolah dengan para ibu kantin seperti apa prosedurnya, pelaksanaannya dan tata kelola kebersihannya misalnya itu Bu, sungguh bagus nampaknya karena artinya dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan berarti menjadi wawasan bagi saya pribadi Bu, yang mungkin juga bisa saya sampaikan juga kepada pimpinan saya supaya sekolah itu artinya kantin itu juga harus kita jadikan utama karena itu adalah tempat anak-anak beristirahat, apalagi kalau dengan jumlah siswa yang cukup banyak Ibu ya, kalau tidak dikelola dengan baik nanti anak-anak berdesakan, belum lagi menu yang dimakan tidak sehat. Ibu 5 hari kerja ya Bu ya, berarti betul. sampai sore. Jadi memang kantin adalah base kedua sesudah di kelas, tempat nongkrong mereka. Jadi saya rasa Bu keputusan Ibu ini luar biasa, sudah mengambil langkah-langkah yang efektif Bu, sesuai dengan artinya ketika pengambilan keputusan tidak serta-merta berdasarkan keinginan kita pribadi saja. Luar biasa Bu, ini jadi pembelajaran buat saya pribadi terkait satu kasus dilema etika. Bu, untuk yang terakhir kalinya lagi ini Bu, kira-kira Bu setelah kasus yang Ibu hadapi ini Bu ya, kira-kira pembelajaran apa Bu yang kira-kira mungkin untuk jika menghadapi kasus-kasus yang sama lagi ke depannya Bu ya, kira-kira memang betapa penting juga Bu ya ketika kita mengambil keputusan memang harus melibatkan orang lain Bu ya. Iya. Kita tidak bisa maksudnya memutuskan atau bicara sendiri atau dengan pikiran kita sendiri, itu agak sulit. Saya kadang-kala juga meminta bantuan guru-guru, minta pendapat mereka. Ada masalah seperti ini, kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan atau kita pecahkan masalah ini. Jadi saya selalu berdiskusi dengan guru-guru.
terutama guru-guru yang sudah senior, yang mungkin usianya sudah sama dengan saya. Pembelajaran di luar kelas, mudah-mudahan ini Bu, tata kelola yang Ibu lakukan terutama yang terkait dengan lingkungan sekolah, termasuk buat kantin yang sehat, bikin taman baca yang menyenangkan, kalau ada tamu juga kita ada perasaan sejuk dan nyaman untuk berbetah-betah di sekolah. Jadi terima kasih banyak ini Bu, luar biasa sekali nih Bu, artinya jalan ke sini ternyata perubahannya sangat signifikan. Mudah-mudahan kami Bu ke depannya, karena proses pembelajaran Bu kelak nanti ketika Ibu menghadapi suatu masalah, bisa kami ambil pengalaman yang dari Ibu sampaikan tadi, jadi pembelajaran buat kita juga ke depannya. Ketika mengambil suatu keputusan, ternyata ada langkah-langkah atau prosedur yang harus kita lakukan, kemudian juga harus melibatkan pihak lain dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Terima kasih banyak Ibu Ratna atas waktu luangnya ini. Mudah-mudahan ke depannya Bu, segala urusannya Ibu berjalan dengan baik, dan SMA 3 ke depannya makin jaya selalu Bu dengan segala kegiatan pembelajaran. Amin. Terima kasih Bu. Sekian dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.